Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang strategi pembelajaran IPS di MI. Kami dari kelompok 2 dari kelas 5A. Adapun pokok-pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama, strategi pembelajaran IPS di MI, yang kedua, kekurangan dan kelebihan strategi pembelajaran IPS di MI, yang ketiga, kriteria dalam memilih strategi pembelajaran IPS di MI, dan yang terakhir adalah cara memilih strategi pembelajaran IPS di MI yang tepat. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Perkenalkan masing-masing dari kami. Ada Ika Nur Putih sebagai host, Hifdatul Umiyah sebagai penyaji pertama, Nur Oktaviani sebagai penyaji kedua, dan Nur Fitrah Ramdhani sebagai penyaji terakhir. Apa saja yang ada di strategi pembelajaran IPS MI? Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, strategi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, strategi inquiry. Strategi pembelajaran inquiry menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi tidak diberikan secara langsung. Peran peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta untuk belajar. Yang kedua, strategi ekspositori. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Peserta didik tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi, karena strategi ekspositori lebih menekankan pada proses bertutur, maka sering juga disebut strategi chalk and talk. Yang ketiga, strategi problem solving adalah teknik yang digunakan untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi dengan mengandalkan strategi pemecahan masalah. Kedudukan pemecahan masalah hanya sebagai suatu alat saja untuk memahami suatu materi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran IPS MI. Yang pertama, strategi inquiry. Kelebihannya menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang agar pembelajaran lebih bermakna. Kekurangannya, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar, memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, strategi ekspositori. Kelebihannya, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Kelemahannya, strategi ini hanya dapat digunakan untuk siswa yang mempunyai kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik. Yang ketiga, strategi problem solving. Kelebihannya, mendidik siswa untuk berpikir sistematis. Kelemahannya yaitu tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Lalu, bagaimana kriteria pemilihan strategi pembelajaran IPS MI? Yang pertama, harus relevan dengan bahan ajar. Artinya, topik, jenis konsep atau isi pelajaran dan bahan ajar lainnya dapat memenuhi kebutuhan, minat, kemampuan, masalah, dan prospek hidup siswa dan bersifat multidimensi. Yang kedua, harus sesuai bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Artinya, peserta didik di sini memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat atau mengemukakan pendapat serta pikiran mereka tentang permasalahannya baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Yang ketiga, harus sesuai dengan kemampuan guru. Guru didorong untuk belajar dan berprestasi untuk bisa melaksanakan strategi terbaik dalam pembelajaran IPS. Yang terakhir, ada kerjasama guru dan siswa. Tanpa kerjasama guru dan siswa, strategi terbaik pun tidak akan cukup untuk menghasilkan
pembelajaran IPS yang terbaik pula. Bagaimana memilih strategi pembelajaran IPS MI yang tepat? Yaitu dengan cara yang pertama berorientasi pada tujuan atau kompetensi, di mana segala aktivitas guru dan peserta didik mestinya diupayakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Dan yang kedua adalah aktivitas, di mana belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Yang ketiga, individualitas, di mana mengajar adalah suatu usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun kita mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Dan yang terakhir adalah integritas, di mana mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.